Ya baik pemirsa, Wisnu, ini sebenarnya hal yang paling susah ya, bangun pagi untuk sholat subuh. Itu aja udah susah, apalagi harus ke masjid. Berat banget nggak sih? Apalagi kamu laki-laki kan punya kewajiban tuh jalan ke masjid untuk sholat subuh. Benar sekali. Berat nggak sih? Tapi sebenarnya banyak sekali manfaat ketika kita melakukan sholat subuh itu berjamaah di masjid itu. Nah sekarang kita lihat ya fakta sholat subuh di masjid ya. Ini dia. Fakta sholat subuh. Tabu berbunyi. Sudahkah Anda sholat hari ini? Pemirsa beriman, pertanyaan tersebut mengingatkan kita akan betapa pentingnya sholat bagi umat muslim. Sholat adalah doa yang dipanjatkan dalam serangkaian ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan tahiyatul akhir yang kemudian ditutup dengan salam. Sholat dalam pelaksanaannya terdiri dari dua jenis sholat, yaitu sholat fardu atau sholat wajib 5 waktu dan sholat sunnah. Dalam melaksanakan sholat fardu, terdapat keutamaannya, yaitu dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan keras kepada orang yang sering meninggalkan sholat wajib, bahwa mereka akan menjadi kafir dan pada hari kiamat kelak mereka akan disandingkan dengan orang-orang kafir lain seperti Qarun dan Fir'aun. Tujuan utama dari sholat adalah untuk mendekatkan diri dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, seorang hamba tidak akan mudah untuk terjerumus ke lembah kenistaan. Selain untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat juga memiliki berbagai hikmah dan manfaat. Namun banyak di antara kita yang kurang memahami hal tersebut. Kali ini, tim Berita Islami masa kini akan mengulas mengenai hikmah dan manfaat dari sholat yang mengawali hari-hari kita, yaitu sholat subuh. Dan kami akan merangkai informasi ini dalam sekilas fakta sholat subuh. As-salatu khairun minan naum. Ya, itulah seruan yang terdapat dalam azan subuh. Jika kita amati, terdapat suatu perbedaan antara pelaksanaan sholat subuh dengan sholat fardu yang lain. Salah satunya adalah seruan yang terdapat dalam azannya. Mungkin terdapat pertanyaan, kenapa harus bangun pagi buta untuk sholat subuh? Bagi seorang muslim mungkin pertanyaan ini dengan mudah dijawab. Karena sholat subuh adalah bagian dari ibadah wajib yang harus dikerjakan sebagai bukti ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun selepas hal itu yang harus kita ingat bahwa tidak ada satu hal pun yang Allah dan Rasulullah perintahkan kepada umatnya tanpa ada manfaatnya. Pemirsa beriman, waktu subuh adalah salah satu waktu-waktu yang istimewa. Di dalamnya terkandung banyak keberkahan. Begitu mulianya waktu subuh, Rasulullah SAW secara khusus berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Terdapat dua waktu yang cenderung dilalaikan oleh manusia, yaitu pada waktu subuh dan asar. Pada waktu-waktu ini manusia sering menggunakannya untuk beristirahat dan tidur, yang membuatnya malas untuk beraktivitas. Sehubungan dengan ini, Nabi Muhammad SAW memberikan semangat dengan menyampaikan berita gembira yang besar. Seakan-akan Rasulullah bersabda bahwa surga diturunkan kepadamu melalui dua waktu yang berharga ini. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat barda'in akan masuk surga." Fathul Bari. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang sholat dua waktu yang dingin maka akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud sholat barda'in adalah sholat subuh dan asar. Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Al-Fath bahwa kedua sholat ini disebut barda'in karena keduanya dikerjakan pada waktu sejuk siang hari dan berada di tepi siang hari, yaitu saat udara sejuk dan panas matahari melemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemirsa, salah satu keistimewaan lain dari sholat subuh yaitu sebagai sumber cahaya di hari kiamat. Pada hari itu manusia dibangkitkan dalam keadaan gelap gulita. Semua sumber cahaya di dunia akan padam, matahari akan digulung dan bintang-bintang pun berjatuhan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Quran Surah At-Takwir ayat 1 hingga 2. Saat itu, manusia membutuhkan cahaya supaya bisa meraba jalannya.
agar bisa melewati kumpulan orang-orang yang begitu banyak jumlahnya. Cahaya pun sangat dibutuhkan dalam melewati jembatan akhirat. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah mengabarkan tentang cahaya yang akan menyinari manusia di hari kiamat kelak. Tak lain sumber cahaya tersebut berasal dari sholat subuh yang dikerjakan berjamaah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang berjalan ke masjid di kegelapan malam bahwa mereka akan beroleh cahaya yang sempurna di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahihnya dan Imam Hakim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah menegaskan bahwa barang siapa yang berjalan di kegelapan menuju tempat sholat, maka makin besarlah cahayanya dan sinarnya makin luas pada hari kiamat. Dengan kata lain, berjalan di kegelapan malam menuju masjid tiada lain menabungkan cahaya baginya yang menerangi jalannya di atas syirah, sehingga ia dapat menyeberanginya sampai ke surga. Suatu keberkahan dari waktu subuh juga dengan dibukanya pintu-pintu rezeki Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada kaum muslimin untuk menyambut rezekinya dengan bangun pagi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Baihaqi diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW pulang dari sholat subuh di Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya Siti Fatimah masih tidur-tiduran. Dengan penuh kasih sayang, lantas beliau menggerakkan badan putrinya itu sembari berkata, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rizki Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Karena Allah membagikan rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Bukan hanya itu, waktu subuh juga bermanfaat untuk kesegaran jasmani kita. Walaupun tidak terdapat dalil yang menunjukkan sunnahnya mandi subuh, tapi dari segi medis telah didapati bahwa dengan mandi di pagi buta sangat bermanfaat bagi kesegaran tubuh manusia. Dengan mandi air dingin di pagi hari akan merangsang tubuh Anda untuk memproduksi sel darah putih lebih banyak. Sel darah putih inilah yang berperan menangkal serangan berbagai virus, kuman, dan bakteri yang bisa membahayakan kesehatan tubuh. Selain itu, dengan mandi pagi hari dapat melancarkan sirkulasi darah. Dengan lancarnya aliran darah ke seluruh tubuh, maka seluruh organ tubuh pun juga tetap terjaga dan terpelihara kesehatannya. Di samping itu, manfaat lainnya yaitu mempercepat proses penyembuhan serta mengurangi berbagai jenis peradangan pada tubuh. Dengan mulai membasahi tubuh dengan air dingin di pagi hari, juga akan memastikan seluruh bagian tubuh mendapatkan pasokan oksigen dalam jumlah yang cukup. Kebutuhan oksigen pada organ yang terpenuhi akan mampu mengurangi tingkat stres yang dialami setiap orang. Mandi air dingin di pagi hari sangat bermanfaat bagi para pria. Ini dikarenakan dengan mulai mandi air dingin di pagi hari akan merangsang sekaligus memicu produksi salah satu hormon pada pria, yaitu testosteron. Di samping itu ternyata juga mampu menjaga dan meningkatkan kesehatan rambut atau mahkota kepala Anda. Ini dikarenakan dengan mulai mandi air dingin di pagi hari akan semakin memperkuat akar rambut yang membuat rambut tidak mudah rontok maupun kusam. Pemirsa beriman, sungguh luar biasa keistimewaan salat subuh, walaupun terkadang sulit untuk melaksanakannya. Karena di waktu tersebut seringkali kita masih terlelap tidur. Namun di balik itu terdapat hikmah dan manfaat jika kita bangun di pagi buta dan melaksanakan salat subuh. Bukan hanya untuk rohani kita saja, tapi juga sangat bermanfaat bagi jasmani kita. Dengan hal ini kita semakin yakin bahwa tidak ada satu hal pun yang Allah dan Rasulullah perintahkan kepada umatnya tanpa ada manfaatnya. Yang harus kita ingat, hari yang baik selalu diawali dengan kebaikan. Dengan kita bangun pagi dan melaksanakan salat subuh, maka kita telah membuka hari-hari kita dengan suatu kebaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita dan kita dapat menerapkan budaya bangun pagi dan salat subuh berjamaah semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengayu memecah sunyi selang-seling sautan ayam. Tapi insan, kalaupun ada hanya mata yang cernih di baju. Ya, Masya Allah pemirsa, semoga dengan melihat apa sih manfaatnya sholat subuh itu juga bisa menambah semangat kita untuk bangun pagi hari. Sayang banget ya kalau kelewatan, sedangkan manfaatnya luar biasa itu. Benar sekali ya, jadi memang kalau dipikir-pikir ya, kalau misalnya secara ini memang ketika kita melihat orang sholat subuh berjamaah di masjid, itu adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu kita juga tahu apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu ya, selalu pasti ada manfaatnya gitu. Dan memang kalau untuk di subuh ini manfaatnya begitu luar biasa. Kita tahu ada hadis yang bahwa ketika kita melakukan sholat sunnah subuh saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat fardu subuh.
Terus tadi dikasih tahu juga ya di berita Islami masa kini bahwa memang ketika mandi sebelum subuh, Masya Allah manfaatnya begitu luar biasa. Virus, kuman akan hilang, peredaran darah akan lancar juga, dan jadi manfaat secara medis juga luar biasa sekali. Setelah sholat subuh ada lagi manfaatnya, yaitu ketika kita mengusahakan untuk tidak tidur. Itu tadi sudah ada cerita ya bagaimana Rasulullah SAW ngobrol dengan Fatimah anaknya bahwa jangan tertidur karena rezeki dan keberkahan begitu luar biasa ketika antara setelah sholat subuh sampai terbit fajar. Baik, Masya Allah, banyak sekali manfaatnya nih pemirsa. Semoga bisa kita coba mulai dengan besok pagi, insya Allah ya. Ayo, semangat. Semangat. Baik, setelah ini kita akan bahas, tadi saya bilang bahwa kita akan bahas soal buah yang dapat mencerdaskan otak. Apa tuh ya? Dan buah ini masih rahasia dong. Oh, masih rahasia. Yang jelas, salah satu cluenya adalah buah ini juga disebut dalam ayat Al-Quran loh. Oh gitu, ada juga di dalam Al-Quran ya? Ada dalam Al-Quran. Buah apa? Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.